tangkis itu 12, untuk pengacara dan bulu tangkis itu 26, untuk dosen dan bulu tangkis itu 18, dan untuk bisnismen dan bulu tangkis itu 14, itu jumlahnya 70. Dan untuk dokter dan sepak bola itu 6, untuk pengacara dan sepak bola itu 12, dan untuk dosen dan sepak bola itu 23, dan untuk bisnismen itu dan sepak bola adalah 11, dengan jumlahnya adalah 52, sehingga jumlah totalnya adalah 282. Datanya tidak berdistribusi normal. Ukuran ini dilambangkan dengan rho untuk populasi dan RS untuk data sampel. Ada langkah-langkah untuk melakukan uji korelasi Spearman adalah yang pertama, memberi ranking untuk setiap data pada masing-masing variabel. Data dengan nilai terkecil diberi ranking 1, data dengan nilai terkecil kedua diberi ranking 2, dan seterusnya. Jika ada data dengan nilai yang sama, maka ubah rankingnya menjadi rata-rata dari ranking nilai yang sama tersebut. Yang kedua, buat variabel baru yang merupakan selisih dari ranking X dan Y, di mana ranking XI dikurang ranking YI. Yang ketiga, kuadratkan nilai DI. Kemudian hitung jumlahnya sigma, yaitu dalam sigma DI. Yang keempat, hitung koefisien korelasi Spearman untuk data yang tidak ada nilai sama dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D 2I dibagi dengan n pangkat 3 dikurang n. Untuk data yang terdapat nilai yang sama, rumusnya berubah dengan adanya faktor koreksi X dan DY, yaitu jelas. RS sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dikurang sigma D 2I dibagi dengan 2 akar sigma X kuadrat 2 akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sigma X kuadrat sama dengan n kuadrat dikurang n pangkat 3 dikurang n per 12 dikurang sigma T X, dan sigma Y kuadrat sama dengan n pangkat 3 dikurang n per 12 dikurang sigma TY. TY sama dengan T3Y dikurang TY per 12, dan TX sama dengan T3X dikurang TX per 12. Yang kelima, dan kita akan checklist kolom personnya dan keywordnya. Nah, di sini didapat bahwasannya motivasi terhadap prestasi itu signifikan keywordnya itu di 0,002, di mana signifikannya itu cukup dari 0,05. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwasannya motivasi ini terdapat korelasi terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Dan sedangkan untuk minat, signifikan keywordnya terhadap prestasi itu berada di kecil dari 0,01, di mana signifikan keywordnya itu kecil dari 0,05. Jadi ini juga berarti hubungan antara minat dan prestasi belajar, berarti ada hubungan antara minat dan prestasi belajar. Dalam hal ini salah satunya itu diterima dan dapat disimpulkan bahwasanya motivasi dan prestasi itu ada hubungannya terhadap prestasi. Selanjutnya untuk kita periksa statistik, kita checklist siswa dan kualifikasinya. Lalu kita di sini didapat continue koefisiennya itu berada di 0,309, di mana dan signifikannya itu kecil dari 0,01. Ini kecil dari 0,05. Berarti terdapat signifikan di mana C-square-nya itu kontinuasi sama korelasi Spearman rank, ya kan? Nah, mungkin saran aja kalau di buku Sugiono itu kan ada lagi hipotesis asosiatif untuk statistik parametriknya, itu korelasi kenal. Mungkin teman-teman bisa menambahkan pengujian hipotesis asosiatif tersebut di posternya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas produk moment person, yang dimana kami menaruhnya itu sebagai uji hipotesis asosiatif ya. Nah, sebenarnya untuk uji korelasi produk moment person ini untuk menguji data statistis parametris yang sebenarnya, bukan digunakan pada uji statistis non parametrik. Kemudian untuk uji korelasi person ini untuk menguji apakah
terdapat hubungan apa untuk menguji sebagai uji lanjutan ketika datanya itu berdistribusi normal, kemudian dipakai uji statistis itu. Jadi untuk uji hipotesis korelasi produk momen person ini tidak termasuk ke dalam uji statistik non parametrik. Baik, terima kasih Tiara. Pada Elsie, apakah sudah cukup atau ada yang baik, terima kasih Elsie atas pertanyaannya. Nih, ke korelasinya. Tapi ketika itu asosiatifnya nggak ada, sangat kecil, sangat lemah gitu. Jadi bisa jadi perbedaan angka itu bukan karena variabelnya tadi, tapi ada faktor lain yang tidak terkontrol. Karena di sini kan kita nggak membicarakan tentang variabel kontrol ya. Kita cuma lihat variabel dependen, independen. Cek ngaruh atau tidak, ternyata berpengaruh hasilnya. Ketika dicek asosiatif tidak ada hubungan sama sekali antara variabel tadi. Berarti di situ apa ya, soidon ya istilahnya ya. Kita dapat hasil benar tapi palsu. Oke, saya rasa itu ya.